Durga bukan istrinya Siwa ya? Nah, kerajaan Singosari itu eksis di sekitar abad 13 atau sekitar tahun 1200-an. Nah, teori ini ada yang mengkritik sesama sejarawan atau arkeolog yang mengatakan bahwa di tahun itu Gayatri Rajapatni itu 1200-an tuh masih anak-anak, belum mencapai sosok wanita dewasa, sehingga dirasa jika Prajaparamita merupakan tokoh raja, merupakan Gayatri Rajapatni, sepertinya Gayatri Rajapatni itu belum mencapai sosok kebijaksanaan dan kedewasaan, karena Prajaparamita ini adalah sosok orang dewasa, dewi kebijaksanaan. Itu kritiknya ya, karena Gayatri, sedangkan Iswara artinya aspek siwa. Secara ikonografi arca Nandiswara ini memang mirip sekali dengan Dewa Siwa, bedanya itu hanya bertangan dua. Persamaan lain yang sangat terlihat orang yang menempatkan arca Ganesha di misalnya di pinggir sungai karena untuk menghalau bala atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian kita bisa lihat di detail kakinya itu paharan kakinya itu dipahat seperti dari kaki anak-anak. Ya, karena Dewa Ganesha itu bukanlah orang dewasa melainkan anak-anak. Dia adalah anak Dewa Siwa dan juga Dewi Parwati. Ya, kemudian di sini bukan Dewi Durga. Misalnya raja atau siapa yang menyuruhnya untuk membuat arca dengan memasukkan unsur Hindu Tantra tadi, sebuah praktik ya, praktik Hindu Tantra. Nah, di Candi Singosari sendiri kainnya itu ada motif batik kawung ya. Jadi tahun 1000 baru direpatriasi. Nah, Arca Mahakala ini bersama dengan Arca Nandiswara sama-sama menjaga relung di bagian barat atau pintu masuk menuju Kahyangan Siwa. Jadi karena Candi Singosari ini merupakan Candi Siwa, sehingga pintu masuknya itu dianggap menuju ke Kahyangan untuk bertemu dengan Dewa Siwa. Makanya dipilih sosok yang prajurit pun repatriasinya. Kemudian di sini Bapak Ibu masih boleh foto dan video sampai di ruang kedua. Nanti di ruang ketiga sudah tidak boleh sama sekali, dan di sana penjagaannya lebih ketat. Jadi mohon untuk bisa mengikuti peraturan. Tidak dikeluarkan handphonenya, kemudian tidak boleh memegang kaca vitrin dan tidak terlalu dekat saat melihat. Kemudian kalau mau mencatat gunakan alat tulis saja. Benda-benda, apalagi ini benda yang diambil secara ilegal. Artinya pada saat masa kolonial itu diambilnya secara paksa, karena mereka memang mengambil ini dari Candi Singosari itu secara paksa, yang mengakibatkan kerusakan parah di Candi Singosari itu sendiri begitu. Sehingga memang itu yang pertama, ada hukum internasional yang mengaturnya. Yang kedua, memang sudah terjalin sejak sekitar tahun 1970-an kerjasama seputar repatriasi ini. Cuman memang tidak setiap tahun, tidak setiap waktu selalu berhasil dikembalikan, karena repatriasi itu kan ongkosnya tidak sedikit. Dalam artian ongkos di sini tentu mengeluarkan kos ya, dan itu perlu banyak sekali persiapan. Prajaparamita itu yang punya inisiatif mengembalikan adalah Belanda. Maksudnya punya inisiatif adalah mereka yang menentukan bendanya apa. Nah, mereka menentukan Prajaparamita. Sedangkan yang 4 ini, Arca Masa Singosari, yang meminta by request adalah tim repatriasi Indonesia. Kita yang meminta satu set Arca Masa Singosari untuk bisa dikembalikan bersama dengan benda-benda lain. Kenapa yang dipilih Arca Singosari? Karena dianggap perlu penelitian lebih lanjut untuk mengungkap hal-hal lain. Salah satunya juga karena tadi yang saya bilang, pembuatan Arca Singosari ini itu dianggap paling tinggi ya, berada di puncak pembuatan arca atau karya seni. Jadi masa sebelum Singosari dan setelah Singosari itu dianggap tidak sebagus Singosari. Mungkin para sejarawan, peneliti dan tim repatriasi setuju agar ini dulu yang bisa dipulangkan, sambil yang lain nanti menyusul dan terus untuk dilakukan repatriasi. Jadi sebenarnya masih banyak banget ya.